Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Dila dalam pelajaran PPKN. Nah, hari ini kita masih membahas tentang bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan perhatikan peta konsep berikut ini. Berdasarkan peta konsep berikut ini, kita akan membahas tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental artinya yang mendasar. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental maksudnya di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu bagian pembukaan. Bagian kedua adalah tentang pasal-pasal. Bagian pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norms bagi negara Republik Indonesia, yaitu hal yang mendasar bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan. Nah, ada syarat-syaratnya nih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Jadi berdasarkan sejarah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini dibentuk oleh pendiri negara yang diwakili oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedudukan rakyat dan tujuan negara. Jadi, di dalam isi pembukaan itu ada 3. Ada falsafah negara yaitu Pancasila, ada di alinea keempat, kemudian ada asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan yang terakhir adalah tujuan negara. Syarat yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi setelah dibentuk pembukaan itu kemudian baru ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa hal. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan pokok-pokok pikiran yang kemudian diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdapat pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ayo, alinea keberapa? Nah, yang ketiga ada cita-cita nasional. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdapat cita-cita nasional bangsa Indonesia. Yang keempat, itu ada pernyataan kemerdekaan. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kelima ada tujuan negara. Di alinea keempat terdapat tujuan negara. Kemudian ada kedaulatan rakyat dan ada dasar negara kita yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur,
universal dan lestari. Nah, apa sih maksud dari universal? Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi universal ini menjelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara-negara yang mengakui hak asasi manusia. Kemudian sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Jadi nilai universal ini maksudnya adalah diakui oleh bangsa-bangsa yang mengakui hak asasi manusia. Kemudian nilai lestari. Nah, lestari ini mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan. Nah, selama Indonesia merdeka ini tentu banyak sekali dinamikanya, banyak perjuangannya, banyak permasalahannya. Nah, nilai lestari ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia ini mampu menjalani permasalahan yang ada. Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, silahkan setelah kalian menyimak materi yang tadi Ibu jelaskan, Ibu punya satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian tulis dulu pertanyaannya di buku, kemudian kalian jelaskan secara panjang kali lebar gitu. Bagaimana tanggapan kalian nih tentang pertanyaan ini ya? Apa akibatnya apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah? Jadi, apa akibatnya jika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini diubah? Kemudian, bagaimana sikap kalian terhadap hal tersebut? Jadi, bagaimana sikap kalian? Apa yang akan kalian lakukan apabila pembukaan Undang-Undang Dasar ini diubah? Apa yang harus kalian lakukan? Begitu ya. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.